Hai teman-teman warga kerajaan Allah. Apakah semakin terpesona akan firman Tuhan kalau berhak maunya tunduk pada Allah, tidak mau diperhamba untuk menyenangkan orang kaya atau menghina orang miskin dan bodoh? Baiklah, kita akan renungkan firman-Nya melalui apa yang dilakukan Elisa untuk rombongan nabi yang kelaparan. Yuk kita sambut kebenaran Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menolong kami dari hari ke hari dengan sungguh ajaib. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berikan kepada Tuhan hidup kami untuk dipimpinnya, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan dengan penuh hormat, dan melaluinya kami boleh diberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Elisa membangkitkan anak perempuan di Sunem, maka Elisa sekarang sedang berjalan menuju ke daerah Gilgal. Ketika Elisa sampai di Gilgal, ternyata di Gilgal ini sedang terjadi bencana kelaparan. Siapa saja yang terdampak? Banyak sekali. Pasti orang-orang di sekitar Gilgal dan termasuk rombongan para nabi yang ada di daerah Gilgal. Ketika Elisa melihat rombongan para nabi ini mengalami kelaparan, Elisa tidak tinggal diam. Tetapi Elisa sangat peduli terhadap mereka. Sehingga Elisa memerintahkan kepada pelayannya untuk menyiapkan kuali yang paling besar dan diletakkan di atas api. Untuk apa? Tentunya untuk memasakkan supaya rombongan para nabi ini dapat makan. Dan keluarlah dari rombongan itu seorang untuk membantu mencari sayur-sayur yang ada di hutan sekitar situ. Maka mereka mendapatkan sayur-sayuran, mendapatkan pohon sulur-sulur yang liar. Mereka juga mendapatkan labu yang liar. Dan dibawanya serangkul penuh di dalam jubahnya. Dan dibawa untuk segera dimasak. Sesampainya dibawa di depan kuali, mereka memotong-motong secara bersama-sama. Mereka memasaknya dan tak lama kemudian masakan sayur itu telah matang. Ketika matang maka segeralah dicedok dan dibagikan ke rombongan nabi yang banyak itu. Dan mereka segera mencoba makan. Tetapi alangkah mengejutkannya. Ketika mereka mencicip makan tersebut, maka mereka serempak berteriak, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa sebenarnya penyebab daripada maut yang ada dalam kuali itu. Apakah kualinya ini mengalami kontaminasi atau keracunan, ataukah dari pohon-pohon sayur-sayur tersebut yang menyebabkan maut ada dalam kuali tersebut. Tetapi Elisa yang mendengar seruan tersebut, Elisa tidak tinggal diam, tetapi Elisa segera memerintahkan untuk mengambil tepung, dan setelah diterimanya tepung tersebut, maka dilemparkannya ke dalam kuali yang sangat besar itu. Ada satu keajaiban yang terjadi, maka sayur-sayuran itu kembali menjadi tidak ada maut di dalamnya. Itu sebabnya Elisa memerintahkan untuk kembali mencedok sayur tersebut dan dibagikan kepada rombongan para nabi. Sungguh ajaib, tidak ada lagi maut dalam kuali. Alkitab menulis bahwa tidak ada sesuatu bahaya yang ada dalam kuali. Jadi hari itu tidak ada rombongan nabi yang mengalami celaka akibat makan sayur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa bukan Elisa yang berkuasa menjadikan sayur dalam kuali tersebut menjadi tidak mengandung maut, tidak mengandung bahaya. Juga bukan karena ajaibnya tepung yang ditebarkan
di dalam kuali tersebut, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja untuk menghilangkan maut, menghilangkan bahaya yang ada dalam kuali tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tak lama kemudian maka datanglah seorang dari Baal Salisa menghadap kepada Elisa dengan membawa persembahan 20 roti jelai hasil buah sulung dari yang dikerjakan di ladangnya, serta dia juga membawa sekantong gandum dipersembahkan kepada Tuhan melalui Elisa. Hari itu juga sedang berkumpul di hadapan Elisa. Alkitab mencatat ada 100 orang dan Elisa memandang mereka pun sedang memerlukan makanan. Elisa yang mendapatkan roti jelai yang berjumlah 20, Elisa tidak menikmati begitu saja dan tidak peduli, bukan. Tapi Elisa menerima 20 jelai roti. Elisa sangat peduli dengan ke-100 orang tersebut. Sehingga Elisa mengatakan kepada pelayannya, berikan 20 jelai roti itu supaya orang-orang itu makan. Ketika pelayannya mendengar perintah Elisa, maka pelayannya ini berkata kepada Elisa, "Tuanku, bagaimanakah aku menghidangkan 20 jelai roti di hadapan 100 orang ini?" Kenapa pelayan ini berkata seperti itu? Karena menurut pikiran, perhitungan dari pelayan ini, tidak mungkin 20 jelai roti bisa mencukupkan, mengenyangkan 100 orang yang ada di hadapan Elisa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa mendengar pertanyaan dari pelayannya, Elisa tetap mengatakan, berikan orang-orang ini supaya makan. Dan beginilah firman Tuhan. Orang-orang ini makan, bahkan nanti ada lebihnya atau sisanya. Apa yang diucapkan Elisa hari itu terbukti. Dari 20 jelai roti, 100 orang bisa makan, terpuaskan, dan masih ada lebih. Hari ini kita bisa melihat lagi bahwa bukan Elisa yang melipat gandakan 20 jelai roti untuk mencukupi ke 100 orang, bahkan ada lebihnya. Tetapi ingat, ada satu kalimat, beginilah firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa itu kuasa Tuhan yang melipat gandakan roti jelai tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari dua macam cerita ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Elisa sekalipun dia sendiri memerlukan, tetapi Elisa sangat peduli dengan orang-orang yang membutuhkan juga untuk mendapatkan makanan. Elisa sangat perhatian kepada mereka yang memerlukan. Dan Elisa di dalam seperti ini juga tetap percaya kepada Allah yang berfirman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita yang hidup hari ini, engkau dan aku sama-sama belajar dengan tidak pernah berhenti untuk belajar peduli terhadap orang lain. Bukan saat saja kita ini berkelimpahan memberikan kepada orang lain, tapi bahkan dalam keadaan kekurangan kita belajar melihat orang yang jauh lebih berkekurangan dari kita, untuk kita belajar peduli. Percayalah, Tuhan yang akan memberikan kelebihan itu di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu semua keajaiban terjadi bukan karena Elisa, tapi karena kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang besar itulah yang akan menjadikan segala sesuatu terjadi. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami belajar peduli kepada orang lain bukan saat kami kelimpahan. Ketika kami berkekurangan pun kami belajar peduli kepada orang lain, khususnya kepada saudara-saudara seiman kami.
Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barham juga punya teman yang orang tuanya sakit-sakitan. Pekerjaannya hanya membersihkan rumah orang. Dia kadang absen karena sakit. Tapi kenapa mereka tetap hidup layak dan tidak pernah kelaparan? Bayar uang sekolah juga tidak pernah sampai terlambat. Itulah anak-anak, setiap orang dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Papa sendiri sering memberikan uang buat orang tua teman Barham itu. Beneran, Pak. Memang kemurahan Allah dinyatakan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Mari kita menggaungkan kebaikan Tuhan sebagaimana terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-12. Salam.